Beberapa wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah memiliki kebudayaan dan kesenian sebagai sarana berdakwah. Wali-wali tersebut antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sunan Kalijaga adalah penasihat kerajaan Demak. Bersama Raden Patah, ia sering berdiskusi masalah keamanan, ketertiban, kemakmuran, dan dakwah Islam di Demak. Berkat jasanya menjadi penasehat, Raden Patah memberikan wilayah Kadilangu kepadanya. Wali bernama asli Raden Said ini akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dan tutup usia di Kadilangu, Demak. Hingga kini di Kadilangu, keturunan Sunan Kalijaga telah mencapai generasi ke-20. Salah satu peninggalan penting dari Sunan Kalijaga adalah masjid yang terletak di Kadilangu. Di masjid ini terdapat beduk dan kentongan peninggalan Sunan Kalijaga. Selain itu, terdapat peninggalan lain yaitu sumur yang terdapat di rumah sesepuh Kadilangu. Kadilangu itu terdiri dari 10 desa, ya 10 desa. Dan itu lama-lama tinggal 2 desa yang besar. Waktu zaman Belanda masuk, itu Kadilangu itu diakui oleh Belanda, pemerintah Belanda, penjajah. Kalau tanah Kadilangu ini tanah warisan, tidak bisa diambil alih begitu. Terus disewa, ya disewa dengan uang gulden waktu itu. Terus penyewaan ini dibagi-bagikan kepada anak keturunan Sunan Kalijogo. Cara Sunan Kudus berdakwah pun tak jauh berbeda dengan gurunya, Sunan Kalijaga. Pria yang terlahir dengan nama Jafar Sodik ini menampilkan kisah ketauhidan berseri sehingga masyarakat tertarik mengikuti kelanjutan kisahnya. Sunan Kudus terkenal sebagai seorang muslim yang kaya akan pengetahuan, terutama dalam ilmu fikih. Berkat keahliannya di bidang syariah Islam, Sunan Kudus diangkat menjadi senopati di Kerajaan Demak. Sunan Kudus meninggalkan warisan Masjid Al-Aqsa yang dibangun lebih dari 400 tahun yang lalu. Pengaruh Hindu tercermin dalam arsitektur bangunan masjid yang mirip dengan candi. Masjid dan makam Sunan Kudus dikelilingi benda-benda bersejarah, antara lain 3 gapura. Gapura ini dahulu berada di luar masjid, namun karena perluasan masjid, kini gapura berada dalam masjid. Gapura sengaja tidak dipindahkan untuk melestarikan keaslian arsitekturnya. Benda bersejarah lainnya adalah sumur dan tempat wudhu. Situs ini juga mencerminkan akulturasi Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam pendopo menuju makam Sunan Kudus, terdapat keris peninggalan Sunan Kudus yang disimpan di dalam peti. Masjid dengan menara yang tingginya lebih dari 17 meter ini sering pula disebut dengan Masjid Al-Manar. Menara berasal dari kata manaroh yang berarti tempat untuk menaruh api. Maknanya mirip dengan mercusuar yang berfungsi sebagai pemberi isyarat. Sama halnya dengan azan yang didengungkan di atas menara, fungsinya adalah memberikan isyarat waktu sholat karena belum adanya pengeras suara. Dengan azan, masyarakat di pelosok desa terpanggil untuk menunaikan sholat wajib. Hingga kini, beduk peninggalan Sunan Kudus yang diletakkan di atas menara selalu ditabuh setiap menjelang sholat Jumat.